Oke, selamat datang di pertemuan ketujuh kita. Eh, Pada kali ini kita akan membahas mengenai tanah urugan ya. Nah, jadi kenapa sih tanah urugan penting kita bahas? Karena masalah dari tanah urugan itu adalah penggunaannya sangat sering ya. Nah, penggunaan seringnya ini dalam artian apa? Contoh kalau kita mau leveling, nah kita harus melakukan pekerjaan tanah urugan yang cukup-cukup baik ya. Kemudian kalau misalkan kita mau membuat urugan jalan, kita mau membuat taman, kita mau membuat bukit buatan, nah itu tuh kita harus melakukan pekerjaan tanah urugan yang memastikan bahwa pertama tanah urugan ini padat, kemudian yang kedua tanah urugan ini tidak akan menjadi masalah di masa depannya dalam artian seperti yang saya sudah pernah sebutkan atau mungkin jelaskan di awal-awal kita pertemuan. Tanah urugan ini masalahnya adalah eh, sorry, tanah-tanah di Indonesia masalahnya adalah ekspansivitas ya. Jadi tanah urugan ini ya disitulah masalahnya. Ya, sekarang penggunaan tanah urugan apa aja sih? Eh, Tadi saya sudah jelaskan sedikitnya. Yang pertama adalah ini kita ada gambar pengurugan untuk leveling. Nah, dalam leveling ini jangan sampai tanah ini lemah sehingga kalau misalkan kita melakukan fill, kalau pemadatannya kurang baik, nanti ketika kita mau taruh bangunan di atasnya, apalagi dengan pondasi dangkal, itu eh, jangan sampai tanahnya nanti jadi turun. Kenapa? Karena pengurukannya kurang baik. Nah, itu nggak boleh ya. Yang kedua, ini ada operi jembatan. Nah, operi jembatan ini seringkali menggunakan tanah ya. Nah, banyak kasus di mana di lapangan itu operi jembatan itu mengalami kegagalan berbagai macam ya. Kalau di gambar ini kegagalannya berupa kegagalan failure not stability-nya karena kurang padat ya. Atau juga ada di mana kasus di lapangan itu operate turun atau operate bergelombang karena pemadatannya kurang baik atau pemadatan tanah dasar di bawah operate itu kurang baik. Nah, itu juga sering tuh. Jadi operate-nya mah ketika memadatkan bagus, dia kan pakai standar dia kan tinggi, dia pakai pakai uji CBR-nya CBR Proctor Modified ya. Nah, tapi tanah di bawahnya tidak dipadatkan sama seperti tanah di atas, sorry, tanah dasarnya. Dia tidak di pemadatannya tidak sebagus tanah oprit. Akibatnya apa? Opritnya turun meskipun eh, po- proses pengurukan si opritnya sendiri ya dia sudah cukup baik. Jadi tanah dasarnya yang kalah. Nah, itu tuh jadi masalah tuh. Akibatnya apa? Nanti di daerah sini ini ada karena tanah karena opritnya turun di sini tuh ada perbedaan ketinggian antara ketika kita mulai naik ke oprit sampai ke jembatan akhirnya ada semacam kayak gejolak yang bikin tidak nyaman dan mungkin berbahaya bagi kendaraan yang berkecepatan tinggi. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, kemudian juga buat ini nih, ini namanya eh, dia sedang melakukan MSC wall. Nah, MSC wall itu backfill-nya pasti pakai tanah. Nah, pemadatan tanahnya itu juga harus hati-hati supaya apa? Supaya si tanah itu tidak turun pada nantinya. Dan ada spesifikasi MSC wall ya. Kita kan tujuan kita MSC wall adalah sebagai slope cover system supaya melindungi slope yang berbahaya atau sebagai rekonstruksi slope supaya itu ada perbedaan, ada penurapan yang bisa kita pakai kan. Nah, ketika pempadatan MSC wall ini kurang baik, nanti yang ada adalah kegagalan eh, di atasnya. Jalannya turun, konsolidasi, dan segala macam. Padahal MSC wall ini sangat-sangat-sangat tujuannya adalah memperbaiki itu dan rekonstruksi, malah jadi masalah. Ya. Kemudian eh, ini ada tanah urugan untuk urugan jalan ya, timunan jalan. Nah, timunan jalan ini juga harus hati-hati.
harus sering harus sering kita awasi, ya, harus kita kerjakan dengan baik. Kenapa? Faktor kegagalan jalan raya, keretakan itu bisa terjadi karena si tanah ini. Dan lucunya biasanya yang disalahin bukan tanahnya dulu, tapi tukang aspalnya. Tukang aspalnya disalahin, "Oh, kamu sih aspalnya nggak benar." Begitu dicek, dikupas, atau begitu. Misalnya mungkin pertamanya tukang aspal ya udah saya overlay. Ntar rusak lagi, begitu lagi. Dikupas, dikira oh tukang beskosa nih nggak bagus nih materialnya nih di atas. Biasanya kan di atas untuk berkerasnya jalan tur kan ada subbase, ada base course, ada baru aspal kan. Kecuali kalau misalkan di subbase-nya itu diganti dengan kayak limestone gitu. Nah, ternyata pemadatan base course-nya sudah baik, aspalnya sudah baik, namun jalan mengalami cracking, mengalami kegagalan, mengalami warping. Kenapa? Karena tanah dasarnya yang sifatnya ekspansif, tidak dipadatkan dengan baik, tidak dilakukan eh, soil improvement yang cukup baik, sehingga terjadilah seperti ini. Nah, ini ada geosynthetic retaining wall ya, seperti yang tadi saya bilang MSC wall. Backfill-nya biasanya itu pakai antara dua, eh, pakai tanah granular. Biasanya sih tanah granular supaya apa? Supaya free draining, atau tanah kohesif yang memiliki permeabilitas yang cukup tinggi. Nah, ini ya yang apabila dia kembali, saya katakan ya, di sini kan ada topsoil ya. Nah, di ini ada reinforcement ya. Kalau reinforcementnya aja pemadatannya nggak baik, gimana di atasnya pasti akan turun. Nah, ketika atasnya turun, kita tujunya perbaikan, malah jadi masalah baru, harus diperbaiki lagi. Nah, ini contoh masalah tanah urugan di Indonesia ya. Jadi ini jalannya mengalami cracking ketika musim hujan. Eh, Kemungkinan besar karena ya, wah, pas waktu di pertemuan awal saya pernah jelaskan, masalahnya kemungkinan besar karena expansive clay-nya itu. Sekarang kan, sekarang mungkin bagaimana sih mekanisme tanah ekspansif itu? Nah, jadi pada campuran tanah ini kebetulan tadinya saya sebelum mau bikin tesis mengenai pondasi turbin, saya penasaran ini dulu nih reaksi kimia antara expansive clay dengan eh, limestone, kemudian dites menggunakan hujan asam karena kan hujan kita asam ya. Nah, ini ya, jadi pada campuran tanah dan air ini, nah ini air akan berpindah ke daerah tanah yang mempunyai konsentrasi kation yang lebih besar dibandingkan dengan tanah yang memiliki konsentrasi kation yang lebih kecil. Hal ini dinamakan osmosis. Nah, ya, jadi itu ada mekanisme perpindahan air dari kasion yang lebih besar dengan ke kasion yang lebih kecil, itu namanya osmosis ya. Nah, proses reaksi yang eh, apabila dalam tanah ini dia menyerap air, biasa kita namakan sebagai hidrasi. Nah, untuk Lambe, William Lambe, dia menamakan air yang sedang mengalami proses ini sebagai absorbed water. Nah, ahli geoteknik ini menggabungkan ya mineralogi tanah yang menyerap air, kasion, serta air ini dalam satu unit yang namanya clay shell. Nah, eh, seberapa tebal clay shell ini tergantung dari mineralogi tanahnya seperti apa. Apakah dia ini liquid, bisa lihat ya, kaolinit maupun morilonit ya, besarnya beda ya. Nah, jadi di sini bisa lihat ya. Nah, jadi ketika clay misal ini terekspor air, air dan kasion yang terdapat dari clay misal ini akan mengalami namanya hidrasi dan menyebabkan volume kasion ini meningkat sesuai dengan permodelan pada gambar ini nih. Nah, yang ini ya tadi ya. Nah, hal ini dideskripsikan sebagai kristalin swelling ya. Setelah kasion mengembang, konsentrasi kasion antar partikel tanah akan menyebabkan air tertarik masuk ke spasi interpartikel akibat garis osmosis. Nah, fenomena ini dinamakan sebagai osmotic swelling. Nah, di sini bisa lihat nih, untuk mineralogi tanah yang dia bersifat lebih besar kembang susutnya, biasanya dia memorilonit ya. Kalau kaolinit setelah direndam, nah dia tidak mengalami
ke pengembangan yang cukup besar. Di sini ada gambarnya ya. Tuh. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi tanah ekspansif ini sih? Ada beberapa cara kita bisa mengidentifikasi tanah ekspansif. Yang pertama dari kita identifikasi dari hasil lab. Nah, kalau dari hasil uji Atterberg limit ini tidak selalu ya, saya katakan tidak selalu. Nah, ini korelasi eh, yang diambil dari dasar-dasar mekanika tanah di buku Dorwis 2018 ya. Kalau plasticity indeksnya di atas 35 very high. Plasticity index mungkin kita kembali ke uji laboratorium itu adalah hasil pengurangan antara liquid limit dengan plastik limit. Jadi kalau misalkan dia liquid limitnya cukup besar, kemudian eh, plastik limitnya agak kecil, maka hasil pengurangannya cukup tinggi. Tapi apakah selalu seperti ini? Tidak selalu. Kebetulan kami juga beberapa kali ya menemukan banyak tuh yang dia liquid limitnya cukup tinggi, tapi tanahnya cukup bagus untuk soal ini ya ekspansivitasnya. Kenapa? Karena ketika ahli-ahli geoteknik ini melakukan eh, survei atau melakukan yang namanya itu penelitian, mereka melakukan penelitian sesuai dengan daerah mereka dan tanah mereka. Dan fun fact aja, nanti kita akan mempelajari tentang proktor ya. Nah, fun fact saja itu begini. Waktu itu saya pernah ketemu, gini kalau nggak salah, kalau Bapak Ibu atau Mas Bapak pernah bersentuhan dengan diajarkan oleh Pak Goci Leong. Pak Goci Leong kan dia internasional ya. Nah, di luar negeri itu mereka punya standar nilai proktor atau nilai hasil uji kompaksi. Nilai hasil uji kompaksi mereka untuk tanah-tanah yang dibilang minimal baik itu 1,5 hasil kompaksi standar. Tapi ya saya jujur aja saya nggak pernah nemu segitu di kami nyobain tanah berbagai macam itu nggak pernah nemu segitu. Yang kalau 1,5 itu dalam kondisinya tuh pasti proktornya modified, kemudian tanahnya tanah bagus. Kalau misalkan proktor standar ya paling 1,1, 1,2, 1,3 ya. Karena tanah kita karakteristiknya di sini seperti itu. Eh, per- Perbedaan lingkungan pembentukannya ya beda juga meskipun secara jenis mungkin mirip-mirip gitu. Eh ini juga juga kalau misalkan kalian ini yang apa ke daerah Padang Pasir, ke Arab Saudi sana, di sana kalian akan menemukan batu-batu di sana tuh warnanya merah. Kenapa warna merah? Ya, sedangkan di sini tuh tidak, padahal sama-sama batuannya andesit atau diorit atau gak basalt gabbro. Karena di sana kadar logamnya cukup tinggi dan ketika kadar logam itu terekspos oleh atmosfer, dia mengalami rusting atau mengalami karat sehingga warnanya berubah jadi kemerahan. Nah, kalau di kita di sini kan kadar logamnya mungkin masih standar-standar saja, tidak setinggi di sana. Nah, itu adalah salah satu makanya di sini batunya itu warnanya hitam-hitam aja. Kalau di sana merah, di sini hitam. Itulah salah satu faktor kearifan lokal, terutama kita di Indonesia tuh seperti ini. Nah, oleh karena itu, meskipun di sini ada beberapa identifikasi yang bisa dibilang ini tanah ekspansif, tapi kita harus dukung dengan uji-uji lainnya. Nah, activity. Nah, ini juga activity. Nah, kalau activity, kita cara ngitungnya PI dibagi persen Wayfinder atau persen lolos saringan 200 atau persen clay. Nah, jadi ini saya akan share sedikit ya. Kalau misalkan activity itu eh, bagaimana sih perhitungannya? Hmm. Jadi ini akan saya
Oke. Nah, di sini activity kan, activity ini sama dengan PI, ya. PI dibagi dengan persen clay. Nah, itu sangat mudah ya. Jadi kalau misalkan kalian melakukan uji hidrometri, kalian melakukan uji Atterberg, dari situ kalian bisa tahu, oh, salah satu indeks keaktifan tanahnya seperti apa. Kemudian berdasarkan nilai activity, ya kita bisa tahu ya ini mineraloginya kayaknya apa. Apakah menmorillonit dengan apakah kolinit, kolinit ini cukup rendah, ilit, ilit itu menengah, atau menmorillonit dengan kalau ini kadar kalsium tinggi 1,5 minimal dan menmorillonit dengan 7,2. SNI kita atau spesifikasi mineral 18 kita menyarankan minimal maksimal nilai activity 1,25. Tapi mungkin seperti yang saya pernah jelaskan sebelumnya atau belum saya lupa. Di awal itu eh, pengalaman kami sih di atas 0,75 itu tanah sudah mulai bertingkah gitu. Jadi better safe than sorry, mending 0,75 aja deh. Gitu. Tapi itu pengalaman kami. Ya mungkin ada dari lab-lab lain yang menemukan bahwa oh enggak Pak, saya mengetes tanah dari sini-sini ke segini. Itu juga bisa jadi acuan juga apabila diketahui. Nah ini nih, ini contohnya ya. PI persen Bawek 33 dibagi 23,38. Sorry, 23,38 dibagi 33, 0,31. Nah, oke. Mungkin sebelum sebelum saya lanjut, kalau mau ada pertanyaan, silahkan di sini dicerna dahulu, nanti bisa disampaikan pada saat kita kelas langsung. Baik, sekarang 2334, saya akan tunggu mungkin sampai 2336. Ini kita akan lanjut, sepertinya tinggal sedikit saya agak kecepatan. Tapi mungkin nanti bisa saya tambahkan sedikit contoh-contoh eh, seperti tadi saya tunjukkan ya beberapa tanah kita itu seperti apa karakteristiknya dari hasil uji laboratorium setidaknya supaya kita bisa tahu ya karena memang banyaknya sih nanti di
pertemuan secara langsung. Mungkin nanti bisa agak saya lamain sedikit kali biar eh, lebih jelas kalau ditanyakan. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan tes yang dinamakan visual test. Nah, visual test ini kita menempatkan tanah yang lolos saringan nomor 40 ya. Kemudian ke dalam mold, tanah tersebut direndam di dalam air dan diukur berapa sih peningkatan eh, volume kembang tanah setelah direndam selama beberapa hari. Nah, tingkat kembang tanah diukur berdasarkan rasio perubahan volume dari keadaan kering ke keadaan basah. Dan perubahan ditampilkan dalam bentuk persentase. Nah, ini menghitung visual test ya. Nah, visual test ini butuh air suling, kemudian butuh juga kerosin atau bensin. Jadi nanti caranya itu satu jenis tanah itu dibikin biasanya per 50 gram, itu dibikin nanti dilarutkan satu di air, satunya di minyak atau bensin ya. Nah, nanti dibandingkan, ditunggu sehari atau 2 hari, dibandingkan mana sih yang naik. Sorry, kalau lebih bensin kan pasti dia tidak naik karena bensin tidak bereaksi dengan mineralogi tanah. Tapi kalau misalkan yang air pasti dia akan naik karena dia bereaksi gitu ya. Nah, ini adalah tabel hubungan efisi dan expansion potensial. Jadi kalau efisinya 20 sampai 35 medium, 35 sampai 50 tuh high. Nah, efisi itu bentuknya kayak gimana sih? Nah, kayak gini nih. Nah, ini dilihat nih, ini yang sebelah kiri ini bensin. Kenapa dia beda? Karena dia udah ditinggalin, bensin kan menguap kan. Jadi setelah ditinggalin seharian dia menguap. Nah, kalau ini air, nah di sini kan bisa kelihatan kan, yang air kan sudah agak naik tuh mendekati 30 ke atas, sedangkan yang bensin kan ya segini-gini aja gitu. Nah, itulah reaksi antara air dengan expansive clay. Eh, Syarat tanah urugan. Nah, berdasarkan spesifikasi umum 2018 untuk timunan biasa, nah minimal eh, ini ya timunan yang ini sesuai dengan penguas pekerjaan, memenuhi syarat ya. Nah, bahan yang dipilih sebaiknya tidak termasuk tanah yang berpelativitas tinggi. Ini A7 menurut SNI 036797 2022 2002 kalau bisa. Cuma kebanyakan sih ya udah kita pakai yang pelativitas tinggi nggak apa-apa asal ekspansivitasnya rendah atau bisa kita nanti bisa kita counter dengan misalkan self improvement atau apa kembali tergantung budget ke keadaan kondisi dan segala macam ya. Nah, yang ini nih yang penting nih. eh Sebagai tambahan timunan untuk lapisan ini, Blediji dengan AC 17422 harus memiliki nilai CBR tidak kurang dari karakteristik didukung tanda dasar yang diambil untuk rancangan dan ditunjuk dalam gambar atau tidak kurang dari 6%. Jika tidak disebutkan lain, dalam kurung CBR setelah perendaman 4 hari bila dipadatkan 100% kepadatan kering maksimum. Jadi, kalau misalkan tanah itu dipadatkan sesuai dengan prosedur uji proktor atau uji kompaksi, ya, dia harus kan kita biasa uji CBR ya, uji CBR kering, habis itu uji CBR basah. Nah, uji CBR basahnya setelah jadi 4 hari itu tidak boleh eh, kurang dari 6%. Disarankan sih begitu. Dan kalau nanti kita buka buku MDP, Manual Desain Perkerasan Jalan, syarat yang dipersyaratkan sih 6%. Dan nanti kalau kurang dari 6% harus diapakan? Nah, itu ada, nanti akan saya buka ya di sini. Nah, ini nih, tanah yang sangat akan ekspansif memiliki nilai aktif lebih besar eh, dari 1,25. Jadi, dia nggak boleh lebih besar dari 1,25. Tapi pengalaman kami, kalau sudah di atas 0,75, itu udah lumayan agak beresiko di situ ya. Jadi kalau kami pribadi kami pakainya 0,75. Nah, atau derajat pengembangan yang diklasifikasikan oleh ASTO 2013 sebagai very high atau extra high. Tidak boleh digunakan sebagai bahan timunan nilai aktif adalah perbandingan antara indeks plastis dengan persentase kadar lempung tadi ya. PI dibagi persentase kadar lempung. Nah, bahan untuk timbunan biasa tidak boleh dari bahan galian tanah yang memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama, tanah mengandung organik seperti jenis tanah OL, OH, dan PT dalam sistem WCS. Tanah yang mengandung daun-daunan, rumput-rumputan, akar, dan sampah.
Tanah dengan kadar air alamiah sangat tinggi yang tidak praktis dikeringkan untuk memperoleh toleransi kadar air pada pemadatan. Nih, pemadatan juga harus pentingnya kadar air dijaga. Tanah ekspansif yang memiliki sifat kembang susu tinggi dan sangat tinggi dalam klasifikasi Van der Merwe. Nah, untuk timunan pilihan, tadi sama, hanya membedakan apa? Lihat nih, CBR paling sedikit 10% setelah 4 hari penanaman bila dipadatkan sampai 100% kering maksimum sesuai dengan SMI. Jadi dia minta CBR rendamannya minimal itu harus 10%. Ya. Nah, bila timunan pilihan yang dipergunakan pada lereng atau pekerjaan stabilisasi timunan atau pada situasi lainnya yang memerlukan coagulation yang cukup, bila mana dilaksanakan dengan pemadatan kering normal, maka timunan pilihan dapat berupa batu atau kerikil. Jadi ini boleh ya. Kalau misalkan dia butuh spek yang lebih tinggi, kita boleh ubah material dari tanah jadi granular backfill. Nah, ini timbunan pilihan berbutir di atas tanah rawa. Nah, dia plastisitas maksimumnya indeks plastisnya 6%. Nah, kalau misalkan timbunan granular backfill, ini indeks plastis maksimum 10%. Gradasinya harus seperti ini. Paling kalau yang bagus ya. Nah, jadi mungkin biar eh, saya akan menunjukkan di MDP ya. Kebetulan di batch kemarin tuh MDP tuh saya belum sempat menunjukkan. Cuma ini saya akan menunjukkan MDP karena ini kita slide-nya sudah habis ya. Ternyata, mohon maaf saya agak kecepatan sedikit menjelaskannya. Apabila nanti ada pertanyaan, silahkan ditulis di Discord, silahkan disampaikan pada pertemuan langsung kita nanti ya. Eh, tapi ini kayaknya sih nggak pertemuan langsung, tapi jadi silahkan di Discord aja ya, pertemuan ketujuh ke atas. Oke, kalau NDP, NDP, hmm, ini saya pakai yang 2017, tapi sebenarnya ada sih kalau selain 2017 itu mungkin ada peraturan yang berubah, tapi harusnya sih untuk tanah sama ya. Ini memang untuk jalan, tapi karena standar urugan kita minimal 6%, jadi ya sebenarnya bisa dipakai sih. Untuk misalkan soal improvement apa yang mau dipakai. Ups. Nah, desain tanah dasar 668. Ups. Kelebihan 14. Pas turun ke atas ya. Oh, mana ini? Kan, berarti kan tanah dasar tapi di segmen 6. Susahnya dokumen Indonesia tuh tidak di tagging sama mereka. Kalau di buku-buku luar negeri tuh di sini kita tinggal ada bookmarknya, jadi tinggal pilih aja. Sorry ya.
Lapangannya kurang ditutup. Menunjukkan tanda dasar yang sebagai probabilistik, medical percentile. Ini kalau kita melakukan namanya eksplorasi. Kita atas DCP di lapangan dapat CBR ini, kemudian kita mau bikin CBR yang representatif. CBR dasar kali 2 kali tebalan per 150. Nah, ini nih. Lihat nih, kalau CBR tanah dasar 2 kali 5 stabilisasinya ada macam-macam ya. Nah, ini tebal minimum perbaikan tanah dasarnya sekian, 175. Kalau ini berdasarkan beban rencana, ini khusus jalan ya. Nah, ini stabilisasi pakai semen. Nah, kalau misalkan 3, tergantung beban jalannya bisa lebih. Jadi, kalau misalkan untuk timbunan jalan, kalau dia berdasarkan rencana umur rencana serta beban jalan rayanya, nah kita harus menyesuaikan sesuai dengan berapa juta ESA-nya. Kalau ESA-nya 2 sampai 4 juta dan kita sebar tanah dasar 4%, ya kita harus tebal minimum perbaikannya 150 mili atau 15 cm. Dan ini stabilisasi pakai eh, material stabilisasi, mungkin pakai limestone atau material soal semen atau misalkan pakai hal yang lain. Kalau sudah di atas 6% tidak diperlukan perbaikan, ya udah santai gitu. eh Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada sesi pertama ini. Nanti apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan di Discord ya kawan-kawan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.